Tidak bisa. Oh sini. Oke. Oke. Ampun. Sebentar tadi. Oke. Sudah ditampilkan tadi. Tampilkan belum? Oh, Sini, nah, ya. maksudnya sama tampilkan deh. Yang Oh belum. Itu emang harus ya. Biasanya kan kadang ada yang oh, ya, harus manual. Kayak gini. duplikat. Iya. Itu. Ya. Nah, Oke. Geser titik kok langsung kan. Oh nah. Betul. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberi kita kesehatan, sebuah nikmat yang harus kita syukuri, baik mereka yang muda maupun yang tua, baik yang usianya masih 30-an atau sudah mencapai 70-an, karena yang namanya penyakit itu tidak pandang usia. Maka ketika kita masih dianugerahi kesehatan yang paripurna, hendaknya kita memperbanyak amal ibadah. Salat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas curahan perjuangan dan pengorbanannya, alhamdulillah kita dapat merasakan puncak dari segala kenikmatan, nikmat yang belum tentu Allah berikan kepada setiap manusia, nikmat yang ketika sudah diberikan kepada manusia belum tentu hamba tersebut mau mensyukurinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ini adalah nikmat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyebabkan seorang hamba itu bukan hanya mendapatkan sifat rahmannya Allah, akan tetapi juga rahimnya Allah. Jadi bukan hanya mendapatkan rahmat yang sifatnya umum diberikan kepada seluruh makhluk Allah, tapi juga diberikan rahmat yang sifatnya khusus, yaitu rahmat kita beriman, rahmat kita dimudahkan untuk ibadah, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir yang kemudian pada malam hari ini kita masuk ke sebuah surat yang dinamakan dengan Al-Fil. Jamaah sekalian, surat Al-Fil ini adalah surat yang sudah semua kita hafal, dan surat ini menerangkan tentang seekor hewan, yaitu gajah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala
Bahkan kemudian menjelaskan beberapa hewan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya dijelaskan, akan tetapi dijadikan nama surat. Ada Al-Baqarah, sapi betina, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, ada juga kemudian rumah dari hewan seperti Al-Ankabut, sarang laba-laba. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satunya, yaitu Al-Fil, yang artinya gajah. Jemaah sekalian, surat ini terdiri dari 5 ayat yang kemudian maknanya insya Allah sudah sama-sama kita pahami. Akan tetapi dalam rangka agar pembacaan kita terhadap Al-Quran itu bisa lebih dalam, bisa lebih menjiwai, bisa lebih membuat diri kita berubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, maka hendaknya kita membaca sababun nuzul dan juga tafsirnya. Jamaah sekalian, gajah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pasukan bergajah. Lantas apa sebab-sebab yang menyebabkan ada pasukan bergajah yang kemudian menghancurkan Ka'bah, bahkan sampai direkam menjadi salah satu surat dalam Al-Quran? Jadi ini adalah sebuah kisah nyata yang kemudian terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, dulu yang namanya Ka'bah itu menjadi pusat ziarah. Dan Ka'bah itu bukan hanya menjadi pusat ziarahnya orang-orang yang beriman. Jadi pada masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan masih ada orang-orang yang Hanafiyah, yaitu orang-orang yang kemudian memeluk agama Nabi Ibrahim, yang inti ajarannya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka yang kemudian memiliki keyakinan Hanafiyah ini, itu yang kemudian sering menziarahi Ka'bah. Nah, jamaah sekalian, selain mereka-mereka ini, bahkan orang-orang agama lain juga menziarahi Ka'bah. Karena Ka'bah itu dianggap sebagai tempat suci, maka orang-orang Arab, baik mereka yang Hanafiyah, baik mereka yang Nasrani, baik mereka yang Yahudi, atau kemudian agama-agama lain juga sering berkunjung ke Ka'bah. Jadi kalau di Indonesia ini, misalkan seperti masjid-masjid besar yang ada di Indonesia. Misalkan kalau masjid nasional kita, itu kan ada Masjid Istiqlal. Kemudian misalkan Masjid Raya, itu ada Masjid Al-Akbar yang ada di Surabaya. Ini kan kemudian yang mengunjungi itu bukan hanya orang-orang Islam saja. Meskipun mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat-tempat ibadah. Akan tetapi ada yang mengatakan boleh dalam rangka agar mereka itu juga merasakan nikmatnya ibadah sehingga dapat menjadikan mereka masuk Islam. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih jauh lagi yang menjadi tempat ziarah orang-orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalkan candi-candi. Karena negara kita ini pernah dikuasai oleh kerajaan Hindu dan Buddha, maka bisa kita lihat ada candi Borobudur, ada candi Prambanan. Nah, jamaah sekalian, dulu itu pada zamannya Rasul sebelum beliau lahir, Ka'bah ini menjadi pusat ziarah. Seluruh manusia berbondong-bondong untuk mengunjunginya.
Disinilah kemudian ada seorang panglima perang yang kemudian bernama Abroha, itu iri, dengki. Dia ini orang yang beragama Kristen dan ia ingin menjadikan destinasi ziarah religius itu berpindah dari Ka'bah ke gereja. Maka Abroha ini yang kemudian tinggal di Yaman itu membangun sebuah gereja yang megah, yang kemudian lantainya dilapisi dengan emas dan perak, yang dinamakan dengan Al-Qulais. Jadi Al-Qulais ini adalah nama gerejanya. Megah, berlapiskan emas dan perak. Akan tetapi jamaah sekalian, ternyata ini tidak mengubah cara pandangnya orang-orang Arab. Mereka masih suka untuk ke Ka'bah. Mereka masih banyak yang kemudian lebih sering mengunjungi Ka'bah daripada gereja Al-Qulais. Di sini kemudian rasa kebencian Abroha itu mulai tumbuh. Sampailah kemudian ada sebuah peristiwa. Pernah suatu kali ada orang Mekah dari suku Kinanah itu kemudian datang ke gereja Al-Qulais. Dia kemudian menodai gereja tersebut dengan cara buang air di salah satu tempat yang ada di gereja itu. Maka disinilah kemudian Abroha menjadi marah besar. Raja Yaman, Raja Najasyi juga lebih murka lagi. Maka inilah yang kemudian menjadi latar belakangnya, puncaknya yang menyebabkan Raja Najasyi kemudian memerintahkan Abroha untuk berangkat ke Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Nah jamaah sekalian, pasukannya itu dikenal dengan pasukan bergajah. Ada yang mengatakan gajahnya cuma 1, ada yang mengatakan gajahnya ada 7, ada yang mengatakan gajahnya ada 13. Yang intinya pasukannya itu banyak, tapi tidak semuanya naik gajah. Jadi ada yang naik gajah, ada yang kemudian tidak naik gajah. Nah, adapun panglimanya yaitu Abroha, beliau ini naik gajah. Dan ketika itu jamaah sekalian, gajah itu adalah hewan yang kemudian tidak pernah berkembang biak di daerah Arab. Jadi pada zaman itu, Ibnu Ashur, seorang mufassir yang isi tafsirnya itu seringkali menyampaikan tentang bahasa dan sejarah. Pada zaman kelahiran Rasul, populasi gajah itu baru ada di daerah Afrika Utara. Kemudian juga ada di daerah Cina. Nah, Abroha ini, mohon maaf, itu dari Habasyah. Dari Habasyah atau yang sekarang bernama Ethiopia, yang ada di Afrika Utara. Nah, di sini kemudian jamaah sekalian, orang Arab itu, khususnya orang Mekah, itu tidak pernah melihat gajah sama sekali. Maka kemudian timbul desas-desus, pasukan bergajah akan datang ke Mekah. Lalu desas-desus itu ditambah dengan deskripsi, penjelasan tentang bagaimana bentuk gajah. Hewannya besar, kupingnya besar, kemudian dia punya hidung yang panjang belalai, dia punya gading dan seterusnya. Ini membuat orang-orang Mekah itu kemudian takut terhadap kedatangan pasukan bergajah. Maka ketika pasukan bergajah itu sudah mau sampai Mekah, orang-orang Mekah itu mengungsi ke gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Jadi mereka ke daerah pegunungan dalam rangka untuk mengamankan diri. Akan tapi jamaah sekalian, ada satu orang yang kemudian tidak
ikut ke daerah pegunungan. Beliau adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Jadi singkat cerita, pasukannya Abroha ketika mau masuk ke daerah Ka'bah itu kemudian menawan berbagai harta bendanya orang-orang Mekah. Nah, di antara yang ditawan, di antara yang dirampas itu adalah untanya Abdul Muthalib yang jumlahnya 200. Abdul Muthalib ini lalu berada di gerbang Mekah. Ia kemudian menunggu kehadiran Abraha dan pasukannya. Nah, ketika pasukan Abraha ini sudah datang dengan berbagai rampasan-rampasan dari hartanya orang-orang Mekah, maka Abdul Muthalib itu hanya meminta agar untanya dikembalikan. Abraha di sini heran. Kalian ini bagaimana? Katanya kalian mensucikan Ka'bah. Katanya kalian mengagungkan Ka'bah. Yang diminta kok malah hanya unta. Kenapa kalian tidak minta aku agar aku tidak menyerang Ka'bah? Kenapa kalian tidak mencegahku agar aku tidak menyerang Ka'bah? Maka disinilah kemudian Abdul Muthalib menyampaikan perkataannya yang penuh dengan tawakal, ana rabbu hadhil ibil. Aku ini hanyalah pemilik unta-unta. 200 unta yang tadi dirampas oleh orang-orang pasukan Abroha. Ammal bait, adapun rumah Allah, adapun Ka'bah, falahu rabbun yahmihi. Ia memiliki pemilik sendiri yang menjaganya. Jamaah sekalian, kita bisa melihat bagaimana tawakalnya Abdul Muthalib, dan kemudian ini menunjukkan di antara bagaimana orang-orang Arab zaman dahulu itu masih ada yang memeluk Hanafiyah, masih menganggap adanya Tuhan dan masih mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kakeknya Rasul, yaitu Abdul Muthalib. Nah, jamaah sekalian, ini adalah kisah bagaimana kemudian awal dari kedatangan pasukan bergajah menuju Mekah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah ini di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Tuhanmu telah bertindak bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Jemaah sekalian, kisah tentang adanya pasukan bergajah itu sudah lama sekali, sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Akan tetapi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan alam taro? Jadi taro itu kalau kita lihat dari bahasa Arab itu kan fi'il mudhari, yang artinya kata kerja yang menunjukkan sekarang atau masa depan. Kenapa kemudian bukan ro'aita? Kenapa kemudian tidakkah kamu telah memperhatikan, telah melihat? Kenapa kemudian kata-katanya di sini dengan taro? Tidakkah kamu sedang melihat atau akan melihat? Nah, jamaah sekalian, para ahli tafsir menyampaikan karena yang dimaksud oleh Allah di sini agar kita senantiasa memperhatikan kisah pasukan bergajah, baik untuk hari ini atau untuk masa depan. Maka menggunakan kata taro, agar kita benar-benar mentadaburi kisah dari pasukan bergajah. Nah, jamaah sekalian, di sini kemudian Allah juga menegaskan tentang pentingnya agar kita tidak takut dengan besarnya musuh. Jadi kalau di kisah pasukan bergajah itu kan kemudian dipimpin oleh gajah-gajah.
yang kemudian bentuknya besar-besar. Tentu yang namanya sebuah peperangan itu tidak imbang. Bisa kita bayangkan, Habasyah itu dulu adalah kerajaan besar, meskipun tidak sebesar Romawi dan Persia. Tapi dia untuk ukuran satu benua di Afrika, dia sudah termasuk besar. Nah jamaah sekalian, negara besar itu kemudian mengirimkan pasukan. Bukan untuk melawan negara besar yang lain, bukan untuk melawan seukuran negara, akan tetapi hanya seukuran kota. Mekah itu kan hanya kota saja. Jadi negara besar mengirim pasukan ke kota kecil. Bisa kita lihat di sini, kalau logika manusia, pasukannya Abraha pasti menang besar. Apalagi orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu semuanya sudah mengungsi ke pegunungan. Nah, akan tapi jamaah sekalian, disitulah kemudian Allah ingin agar kita itu benar-benar dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebesar apapun pasukannya, sebanyak apapun pasukannya, maka hendaknya kita meyakini kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya Tuhan yang kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kita sambungkan ke ayat lain, ada ayat yang kemudian berkaitan dengan tema ini. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ini surat Ali Imran ayat 126. Wa man nasru, tidaklah kemenangan itu illa min indillah, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya kemenangan jamaah sekalian itu bukan hanya tentang besarnya pasukan, banyaknya pasukan, tapi dia harus berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizil Hakim, Allah yang kemudian maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu punya keperkasaan untuk mengalahkan seluruh hal yang besar-besar. Di satu sisi Allah punya kebijaksanaan untuk memberi mereka pelajaran. Jamaah sekalian, jika kita sambungkan ke realita kehidupan kita ini kemudian bisa jadi yang namanya ashabil fil, tentara bergajah yang menyerang kita, itu bukan gajah sungguhan, bukan pasukan sungguhan, tapi masalah-masalah besar yang kemudian membuat kita tidak hidup dengan tenang. Baik itu kemudian bisa jadi karena masalah ekonomi, atau kemudian masalah rumah tangga, atau kemudian masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka jika kemudian kita berada pada fase yang kemudian rasanya masalah itu besar semua, rasanya kemudian kita sangat sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, maka hendaknya kita ingat, dulu itu pasukannya Abraha yang sangat besar itu pun dapat dikalahkan. Maka kita pun harus punya keyakinan, sebesar apapun masalah kita, Allah pasti akan menyelesaikannya. Maka disinilah kemudian jamaah sekalian, pentingnya kita mentadabburi kisah-kisah ini. Dan tadaburnya itu kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kalau sekarang sudah tidak ada pasukan gajah yang menyerang kita, kira-kira apa yang membuat hidup kita tidak tenang, yang membuat ibadah kita kurang istiqomah, yang kemudian membuat kita agak sulit untuk datang ke masjid, yang membuat kita agak sulit untuk bersedekah, yang membuat kita kurang rutin istiqomah dalam puasa sunnah, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian jamaah sekalian, jangan takut dengan besarnya masalah. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya rencana manusia tidak selalu menjadi kenyataan. Bisa kita lihat jamaah sekalian, kalau kita detailkan kisah dari Abroha. Jadi Abroha itu kan dari Habasyah, yang sekarang namanya Ethiopia. Kemudian ke arah utara, menuju daerah Arab Saudi, kemudian sampai ke Mekah. Jadi kalau misalkan mau ke Mekah, itu maka harus ke arah barat. Nah jamaah sekalian, ketika pasukan itu bergerak, ketika akan sampai ke Ka'bah, yang namanya gajah-gajahnya ini, mereka itu hanya mau ke arah utara, timur, dan selatan. Ketika digiring untuk kemudian diarahkan ke arah barat, mereka ini tidak mau. Jadi bahkan pertolongan Allah itu bukan hanya sekedar ketika Allah mengutus burung ababil. Bahkan sejak awal gajah-gajahnya Abroha itu sudah dihambat untuk kemudian jangan sampai ia kemudian masuk ke daerah sekitar Ka'bah. Nah disinilah kemudian Abroha sudah merasa aneh. Ini kenapa gajahnya tidak mau bergerak ke arah Ka'bah? Padahal sesuai perencanaan itu sudah sangat-sangat mulus. Berangkat dari Habasyah, di perjalanan tidak ada masalah. Bahkan ketika sudah mau sampai Mekah, orang-orang Mekah itu ke pegunungan. Ketika dihadang Abdul Muthalib, ternyata beliau hanya mau unta-untanya. Seakan-akan semuanya mulus. Akan tetapi ketika mau sampai Ka'bah, ternyata gajah-gajahnya tidak mau ke arah Ka'bah. Nah jamaah sekalian, ketika na'udzubillah kita punya rencana-rencana yang buruk, maka Allah akan menggagalkan segala rencana-rencana itu. Dan jika misalkan kita punya rencana baik, bisa jadi sukses, bisa jadi kemudian berjalan sesuai keinginan kita, bisa jadi juga dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawaban untuk doa kita itu ada 3. Yang pertama, bisa jadi doa itu dikabulkan segera. Bisa jadi juga dikabulkan tapi tidak langsung. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun setelahnya. Nah yang kedua jamaah sekalian, bisa jadi keinginan kita itu benar-benar tidak dikabulkan, tapi ia berubah menjadi pahala yang akan memperberat amal kita di akhirat. Adapun yang ketiga, bisa jadi benar-benar tidak dikabulkan, tapi dia menjadi sebab Allah mengangkat takdir buruk yang seharusnya ditetapkan kepada kita. Maka tidak ada yang sia-sia dari berusaha, tidak ada yang sia-sia dari berdoa. Maka ini adalah sebuah ikhtiar yang kemudian tidak boleh berhenti dalam setiap detik kehidupan kita. Jamaah sekalian, ini merupakan hal yang penting untuk kita evaluasi, karena sebaik-baik rencana kita, Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Adapun ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa arsala alaihim thayran ababil. Dan dia, Allah, mengirimkan kepada mereka thayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi ada yang mengatakan ababil itu sebenarnya bukan jenis burung, tapi bagaimana burung itu datang. Jadi tidak disebutkan jenis burungnya apa. Dia itu burung yang kemudian jumlahnya banyak,
yang kemudian datang di atas pasukannya Abroha. Ada yang juga mengatakan ababil ini jenis burung yang kemudian didatangkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Ka'bah. Nah, jamaah sekalian, Allah tidak pernah kehabisan tentara. Jadi jika kemudian kita memandang yang namanya segala hal itu seakan-akan pilu, seakan-akan membuat kita merasa tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa selamat, tidak akan masalahnya itu bisa kita rampungkan, maka perlu kita ketahui, perlu kita ingat, dulu ketika Ka'bah itu seakan-akan sudah hampir 100% dihancurkan, Allah masih mengirimkan tentaranya. Dan ketika tentara itu datang, bisa kita bayangkan, gajahnya besar-besar, manusianya juga banyak. Burung itu kan hewan yang kecil, jamaah sekalian. Hewannya itu kecil, yang kemudian mereka ini datang. Nah, kalau kita bandingkan dari sisi fisik, gajah itu besar, burung itu kecil. Seringkali yang namanya gajah yang lebih besar itu mengalahkan yang kecil. Akan tetapi bukan seperti itu pertolongan Allah. Allah itu dapat menolong seorang hamba, dapat menolong apapun yang ingin Allah tolong, baik dengan sesuatu yang besar, meyakinkan, atau sesuatu yang kecil yang seakan-akan dia tidak meyakinkan. Nah, jamaah sekalian, ini penting agar kita tidak meremehkan setiap pertolongan dari Allah, apapun bentuknya. Jadi kalau misalkan kita naudzubillah di PHK, kemudian kita nggak punya pekerjaan, lalu kita dapat pekerjaan baru, akan tetapi gajinya itu kecil, tidak sebesar pekerjaan sebelumnya. Nah, jamaah sekalian, bisa jadi kita merasa, saya ini kan dulu kerja dengan gaji besar, kenapa kemudian gajinya kecil? Bisa jadi kita meremehkan. Akan tapi di sisi yang lain, bisa jadi pertolongan Allah itu melalui gaji yang kecil itu. Bisa jadi dengan meskipun gaji itu kecil, tapi membuat ibadah kita lebih lancar. Bisa jadi gaji itu kecil, tapi dia menjadi wasilah, pengantar menuju gaji yang lebih besar. Nah, disinilah kemudian jamaah sekalian, banyak sekali hal-hal yang kemudian dapat Allah takdirkan, meskipun itu bisa jadi tidak sesuai dengan logika kita. Berapa banyak misalkan manusia-manusia zaman sekarang yang sebenarnya segalanya itu sudah diukur dengan ilmu tidak akan terjadi. Akan tetapi karena terus ikhtiar, karena terus berdoa, maka itu menjadi dapat terjadi. Misalkan seorang ibu yang kemudian naudzubillah mandul, atau bisa jadi bapaknya yang kemudian mandul. Nah, disinilah kemudian seakan-akan untuk punya anak itu sulit, untuk punya anak itu seakan-akan mustahil. Akan tetapi Allah akan selalu memberi pertolongan. Saya dulu punya seorang guru ketika saya sekolah di Madrasah Aliyah. Saya punya guru ini, kemudian beliau itu punya istri, dan ketika awal menikah itu ada laporan dari dokter bahwa perempuannya, istrinya ini kemudian sulit untuk melahirkan anak, sulit untuk mengandung. Maka laporan dari dokter itu disembunyikan oleh guru kami. Jadi jangan sampai melukai hati istri dengan laporan dokter tadi. Akan tetapi jamaah sekalian, pernah suatu kali ketika istrinya ini sedang bongkar-bongkar lemari, ternyata menemukan laporan dari dokter itu. Beliau kemudian menangis, memohon maaf kepada guru kami itu, yang kemudian menjadikan guru saya pun ikut menangis. Nah, disitulah kemudian seakan-akan punya anak itu mustahil.
karena ilmu kedokteran modern itu mengatakan ini sulit untuk mengandung. Sulit ada bayi yang bisa hidup di rahim tersebut. Akan tetapi jemaah sekalian, karena ikhtiar, karena doa, tawakal yang tidak pernah berhenti, maka alhamdulillah punya anak. Bahkan anaknya bukan hanya satu, tapi sekarang anaknya sudah 4. Nah ini kan seakan-akan mustahil. Tapi ketika Allah sudah menolong dengan caranya, maka segalanya bisa terjadi. Dalam ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu min sijil, dari tanah yang terbakar. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud dengan tanah yang terbakar di sini adalah neraka. Jadi batu-batunya itu khusus didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil untuk dilemparkan ke pasukan bergajah. Diriwayatkan bahwa setiap satu burung itu membawa 2 batu. Jadi kan burung itu punya 2 kaki yang bisa mencengkram, bisa mengambil sesuatu. Maka yang namanya burung, kalau dalam rantai makanan, burung elang itu kan bisa mencengkram ular. Nah, karena mereka punya kuku-kuku yang kemudian juga kuat. Nah, setiap satu burung itu membawa dua batu. Batunya ini batu yang panas karena langsung didatangkan dari neraka. Nah, jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil, Allah bisa jadi membesarkan sebab yang terlihat kecil. Jadi mungkin bisa jadi ada hal-hal kecil, akan tetapi ternyata dampaknya besar. Ada hal-hal yang dianggap remeh, tapi ternyata dia yang paling menjadikan sesuatu itu terlihat besar. Bisa kita lihat misalkan dalam perang antara Jalut dan Tolut. Jadi Tolut ini kan dari Bani Israel yang ketika itu beriman kepada Allah melawan pasukannya Jalut. Jalut itu dari kaum Amalikoh. Mereka kemudian besar-besar, bahkan tubuhnya itu diriwayatkan seperti monster, sangat besar secara ukuran fisik. Nah jamaah sekalian, ketika peperangan itu terjadi, bisa kita bayangkan monster yang paling kuat, rajanya yaitu Jalut, ternyata dikalahkan oleh Daud, Nabi Daud. Jadi bisa kita lihat kalau secara logika manusia, Daud yang tubuhnya sekecil itu tidak mungkin bisa mengalahkan Jalut yang sebesar itu. Akan tetapi ini terjadi, dan kemudian Nabi Daudlah yang menjadi sebab kemenangan dari peperangan tadi. Misalkan kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sepotong butir kurma. Jadi Rasul menyampaikan, jauhilah neraka, jangan sampai kalian masuk neraka, dan itu bisa kalian lakukan dengan bersedekah. Sedekahnya itu bukan kurma 1 kotak, bukan kurma yang jumlahnya 10 atau 5 butir, tapi 1. Bahkan 1 ini bisyikki tamrotin, sepotong dari 1 butir kurma. Artinya bukan 1 butir kurma utuh. Nah jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa yang namanya sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, asalkan hati kita ikhlas, asalkan kemudian kita tidak riya, asalkan kita jauh dari penyakit-penyakit hati, maka yang kecil-kecil itu bisa berdampak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah kemudian jamaah sekalian, ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang tabi'in
beliau pernah menyampaikan, terkadang amalan kecil itu bisa menjadi pahala yang besar. Akan tetapi sebaliknya, terkadang pula amalan yang besar itu bisa menjadi pahala yang kecil. Nah, ini semua tergantung keikhlasan. Tergantung bagaimana kita mencegah penyakit riya untuk masuk ke dalam hati-hati kita. Meskipun jamaah sekalian, riya itu dilawan. Bukan untuk menggagalkan ibadah. Jadi misalkan kita mau sholat sunnah. Kita mau sholat sunnah, yang kita lihat orang-orang ada di sekitar kita tidak ada yang sholat sama sekali. Kemudian timbul rasa riya. Saya paling soleh di sini. Saya paling banyak amalannya di sini. Jangan sampai kemudian karena kita merasa seperti itu, lalu kemudian tahu kalau saya tetap sholat, ini riya ini bisa menyebabkan saya berdosa, maka malah tidak jadi sholat sunnah. Jamaah sekalian, tentu ini adalah di antara cara-cara syaitan untuk mencegah kita dalam beribadah. Ketika kita beribadah lalu ada rasa riya, maka dilawan. Maka kemudian kita berta'awudz. Maka kemudian kita mengkhusyukkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seperti itu, ibadahnya tetap terjadi, tetap kita selesaikan, dan kita tetap menjauhkan diri dari riya. Nah, disinilah kemudian jamaah sekalian, penting untuk kita lihat dalam kehidupan kita, jangan sampai kita meremehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah lalu berfirman tentang keadaan pasukan Abroha ketika sudah dilempari batu-batu dari neraka oleh burung-burung ababil. Lalu dia menjadikan mereka, Allah menjadikan pasukan bergajah tadi ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi sebenarnya dalam ayat ini tidak disebutkan ulat, tidak disebutkan kata dudun, ulat atau cacing gitu. Akan tetapi daun itu biasanya ketika dia dimakan, ada lubang-lubangnya, itu kan seringkali karena ulat. Maka banyak diterjemahkan, banyak ditafsirkan oleh para ulama, daun-daun yang dimakan ulat. Nah jamaah sekalian, daun-daun yang dimakan ulat itu kan benar-benar bolong, benar-benar berlubang. Dan itulah yang terjadi pada pasukan gajahnya Abroha. Setiap ada batu yang terlempar, itu kemudian mengenai gajah misal, lalu gajahnya itu sampai bolong. Jadi misalkan dari atas kepalanya itu tembus sampai bagian bawah. Saking panasnya batu itu, batu yang didatangkan dari neraka. Pasukan-pasukan Abroha juga merasakan hal yang sama. Ia kemudian juga terkena batu-batu dari neraka yang menyebabkan tubuh mereka bolong-bolong sampai kemudian meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Adapun Abroha, yang namanya batu-batu itu, awalnya dia menghindar sampai kemudian terkena hidungnya terlebih dahulu. Maka hidungnya ini hilang, kemudian rapuh, sampai kemudian hilang, dia tidak punya hidung. Maka Abroha itu kan dijuluki dengan Abroha al-Ashram. Al-Ashram itu yang sobek, yang terputus. Maksudnya di situ adalah yang terputus hidungnya. Nah setelah itu kemudian Abroha pun terkena batu-batu yang lain yang menyebabkan beliau pun meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Nah jamaah sekalian, bisa kita lihat kesombongan itu selalu berakhir dengan kehinaan. Abroha dengan segala kesombongannya datang dari Habasyah. Kami ini kerajaan kuat, tidak mau dilecehkan, tidak mau dinodai. Ia merasa dengan
kebesaran pasukannya, banyaknya pasukannya, unggul dari sisi kuantitas maupun kualitas, ia pun kemudian akhirnya menganggap segalanya dapat dikalahkan. Nah, disinilah kemudian ketika Abroha ini sudah sombong, sesombong-sombongnya, maka kemudian Allah mengalahkan pasukan Abroha dan wafatnya dalam kondisi penuh kehinaan. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita juga punya sifat sombong. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, segala hal yang membuat kita merasa lebih dari orang lain, jangan sampai membuat kita sombong. Bahkan perintah Allah kepada Rasul agar menjauhi sifat sombong itu bahkan terhadap hal-hal yang padahal di situ Rasul punya niat baik pada sesuatu yang lain. Bisa kita lihat misal dalam surat Abasa. Surat Abasa itu, Abasa wa tawalla, itu kan menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya ya, ada salah satu sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang ingin berbicara dengan Rasul di sebuah majelis. Akan tetapi abasa wa tawalla, Rasul seakan-akan bermuka masam dan kemudian tawalla, beliau kemudian berbalik, tidak ngobrol, tidak berbicara dengan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini seorang sahabat yang buta. Apa sebabnya Rasul itu bermuka masam dan tidak ngobrol dengan Abdullah bin Umi Maktum? Karena di situ ada pembesar-pembesar Quraisy yang ketika Rasul berbicara dengan beliau-beliau ini, harapannya agar mereka bisa dapat hidayah. Kan Rasul tujuannya bagus, tapi diingatkan oleh Allah ketika itu, bahkan menjadi satu surat tersendiri. Nah, disinilah kemudian jamaah sekalian, kesombongan dan segala yang mengantarkan kita kepada kesombongan hendaknya kita hindari. Bahkan yang namanya sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, yang di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin, ada sebiji sawi. Jadi kenapa para ulama banyak mengatakan sebiji sawi? Dzarrah itu adalah asgharu syai'in, sesuatu yang paling kecil. Di zamannya para ahli tafsir dulu, sesuatu paling kecil yang mereka tahu itu sebiji sawi. Nah, kalau zaman sekarang itu kan sudah ada penelitian, yang paling kecil itu atom, maka bisa jadi atom. Jadi kiber, kesombongan meskipun sedikit dalam hati kita, itu na'udzubillah dapat menjauhkan kita dari surga. Maka jamaah sekalian, dengan adanya surat Al-Fil ini, mari sama-sama kita baca sejarahnya, kita ambil pelajarannya, bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian senantiasa berikhtiar, senantiasa berdoa, dan menjauhi sifat sombong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.